Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ari Prasetyo sebagai guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja bertempat di SMA Negeri 1 Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi dengan model problem based learning pada materi perubahan lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta Ketua Kelas Raffi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Terima kasih Raffi sudah memimpin teman-temannya berdoa. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik perubahan lingkungan. Sebelum kita bahas topik tersebut, saya ingin mengetahui kesiapan kalian ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran biologi? Iya. Coba saya cek terlebih dahulu. Ikuti instruksi dari Pak Yanuar ya. Ikuti instruksi dari Pak Yanuar. Tangan ke atas. Tangan ke atas, oh masih ada yang belum fokus ya. Tangan ke atas, ikuti apa yang saya instruksikan ya. Ya, tangan ke atas. Putar-putar. Putar-putar. Stop. Putar-putar. Stop. Ya, semuanya udah fokus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, apa yang akan kita pelajari? Nah, nanti ada beberapa kompetensi yang perlu kalian kuasai. Yang pertama, melalui kegiatan tanya-jawab, peserta didik dapat menyebutkan contoh fenomena pencemaran air, udara, dan tanah dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan studi kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan studi kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat grafik hubungan antara parameter dengan tingkat pencemaran dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan studi literatur, peserta didik dapat menelaah data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mengevaluasi upaya pemecahan masalah perubahan lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan produk hasil belajar berupa infografis atau videografi tentang gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan melalui media Canva atau PPT atau flashcard dengan tepat. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Materi lalu kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, ada yang berperan apa saja dalam suatu ekosistem? Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, pengurai. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi syarat ekosistem dikatakan seimbang? Bagaimana ekosistem dikatakan seimbang? Istifara? Ada yang berkurang dan kelebihan. Itu seimbang. Ada yang? Tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang berlebihan. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang berlebihan ya dari suatu populasi yang menyusun ekosistem ya. Ya. Betul apa yang disampaikan oleh Istifara ya? Beri tepuk tangan buat Istifara. Pada kesempatan kali ini, apa sih perlunya kita mempelajari tentang perubahan lingkungan?
perlu kalian ketahui bahwa di sekitar kita sudah banyak fenomena-fenomena kaitannya dengan permasalahan atau perubahan lingkungan. Ya, banyak kan? Bisa kalian sebutkan perubahan lingkungan apa saja yang pernah kalian rasakan akhir-akhir ini? Ada apa? Global warming atau pemanasan global. Apalagi? Efek rumah kaca, fenomena efek rumah kaca. Apalagi? Ini pencemaran dibedakan menjadi berapa? Ada pencemaran apa saja? 4. Apa saja, Victor? Iya, pencemaran air, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, air, udara, tanah. Katanya 4 tadi. Ada yang belum disebut? Pencemaran apa? Pencemaran suara. Nah, dari pencemaran yang sudah kalian sebutkan tadi, parameternya apa saja? Bisa warnanya. Apalagi kalau secara fisik ya, bisa warna, bentuk atau tekstur, rasa, ya. Apalagi? Bau, ya kan? Itu kalau secara fisik atau secara fisika. Parameter kalau biologi ada enggak? Ada bakteri atau mikroba, mikroorganisme. Kalau senyawa termasuk kimia ya, Faisal. Nah, itu tadi parameter-parameter atau indikator dikatakan tercemar ya. Nah, teknik penilaian yang nanti akan saya lakukan pada pembelajaran kali ini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk pengetahuan sikap, yang nanti akan saya ukur adalah sikap, integritas, dan mandiri kalian. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan nanti akan saya ukur dengan tes formatif di akhir pembelajaran, yaitu mengerjakan soal ya. Dan yang ketiga, untuk penilaian keterampilan nanti akan saya ukur dengan menggunakan produk dan unjuk kinerja. Untuk selanjutnya saya akan bagi kelompoknya ya dengan kelompok heterogen. Silakan bisa disimak. Untuk kelompok 1 ada Retnadi, Yanuri, Victor, dan Asbi. Untuk kelompok 2 ada Rosita, Faisal, Raisya, dan Putri Nabila. Kelompok 3 ada Saskia, Istifara, dan Galih. Kelompok 4 Raffi, Lucy, dan Alia. Silakan mengelompok sesuai dengan pembagiannya. Silakan kalian cermati lembar kerja yang sudah Pak Yunar bagi masing-masing kelompok ya. Di sana Pak Yunar menyajikan beberapa permasalahan. Ada 4 permasalahan atau permasalahan tentang perubahan lingkungan ya. Yang pertama ada permasalahan tentang apa? Eutrofifikasi. Di sana judulnya apa? Pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali. Kemudian yang kedua ada kasus di mana ada bahaya ikan yang terpapar zat pencemar jika dikonsumsi. Ini kaitannya dengan fenomena biomagnifikasi. Dan yang ketiga ada fenomena efek rumah kaca. Dan yang keempat ada fenomena pencemaran logam berat. Itu yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Ya. Nah, kaitannya dengan permasalahan yang sudah Pak Yanuar sajikan di lembar kerja tadi, ya. Nanti masing-masing kelompok akan mengidentifikasi mulai dari penyebabnya, kemudian apa? Dampak bagi lingkungan dan masyarakat atau sosial ya. Dan ada juga solusi yang bisa kalian tawarkan dari masalah tersebut, ya. Ya, saya minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan, ya. Ini kita bagi sesuai dengan apa namanya? Apa ini namanya spin ya? Spinner ya. Silakan. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Nanti membahas permasalahan apa? Yuk, perwakilan Asbi. Yuk ke sini. Asbi. Nah, untuk kelompok 1 akan membahas masalah tentang efek rumah kaca, ya. Terima kasih Asbi, bisa kembali ke tempat. Paham ya?
Nah, sesuai dengan tema yang kalian peroleh tadi, ya, berarti satu kelompok hanya membahas satu masalah saja. Kalian identifikasi mulai dari penyebabnya, kemudian dampak bagi lingkungan, dampak bagi masyarakat atau sosial, dan solusi yang kalian tawarkan. Ya, di sana sudah tersedia studi literatur. Kalian bisa tinggal klik link yang tersedia di LKPD dan bisa juga scan QR code ya. QR code, scan QR code yang ada di LKPD juga. Saya ulangi lagi, kalian bisa akses studi literatur melalui link yang sudah saya bagikan di LKPD atau bisa juga scan QR code-nya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Nanti jika sudah dapat hasil dari hasil diskusi, nanti Pioneer akan bagi produk hasil belajar sesuai dengan minat kalian, ya. Yang gaya belajarnya visual diharapkan menggunakan produk hasil belajar berupa infografis Canva atau PPT. Sedangkan yang gaya belajarnya kinestetik, ya, kalian bisa menggunakan produk hasil belajar menggunakan flashcard, ya. Pioneer sudah menyediakan alat tulis beserta perangkat yang lain ya untuk flashcardnya. Nah, nanti caranya kalian mendesainnya dengan ketentuan seperti ini ya. Silakan dibuat bolak-balik nanti ya. Yang sisi satu itu adalah judulnya, silakan kalian buat dengan desain yang menarik ya, dengan tulisan tangan. Sebelahnya, ya sebaliknya kalian bisa identifikasi mulai dari dampak, penyebab, dampak, dan ya solusi. Solusi bisa pencegahan, bisa juga penanggulangannya. Ya, paham ya? Nah, nanti kalian presentasikan di meja kerja kalian masing-masing. Dan setelah itu, masing-masing kelompok nanti akan berkunjung ke kelompok satu, ke kelompok yang lain. Ya. Nah, misal saya berikan contoh, kelompok satu tadi dapat tema apa? Efek rumah kaca. Berarti nanti kelompok satu berkunjung ke kelompok 2, 3, dan 4 ya dengan tema yang berbeda-beda supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari keempat masalah tadi. Sementara ini kalian masih mendiskusikan satu masalah saja kan? Ya enggak? Nanti setelah kalian selesai dan menyajikan produk hasil belajarnya di tiap-tiap kelompok, setelah itu kalian bisa berkunjung dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Paham? Dengan cara kalian cukup menusuk ya, menusuk produk hasil belajar kalian ini di styrofoam yang sudah saya sediakan. Nanti taruh saja di meja. Nah, kalian kan bisa menyajikan produk kalian di meja kerja kalian masing-masing. Nanti silakan saling berkunjung ya, supaya dapat informasi. Kalian bisa mendokumentasikan, bisa juga mencatat di buku catatan. Gitu ya? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Silakan mulai berdiskusi. Ini produknya flashcard semua. Flashcard semua. Rosita? Enggak infografis? Ya, nanti ribet kayak kemarin. Oh iya. Masing-masing 2 ya. Berarti nanti masing-masing siswa membuat produk ya. Isinya boleh sama, tapi kan hasil karyanya jelas berbeda. Desain yang dibuat ya. Ini produknya ada yang Canva enggak atau infografis?
Ya, kalian analisis dari sudut pandang SETS ya, meliputi science, environment atau lingkungan, teknologi, dan society atau masyarakat. Nah, di LKPD sudah saya buat tabel untuk dianalisis ya. Nanti kalian bisa presentasikan meliputi 4 hal tersebut dari SETS-nya. Satu masalah tersebut dikaji atau dianalisis mulai dari penyebab, science. Kemudian dampak bagi lingkungan, environment. Dampak bagi masyarakat atau sosial, society. Dan solusi yang kalian tawarkan yaitu teknologi. Teknologi tidak harus alat ya, bisa juga dengan menggunakan teknik atau cara juga bisa. Silakan kalian buat flashcardnya semenarik mungkin dengan coretan-coretan yang yang desainnya bagus ya. Ini tadi kelompok 4 dapat apa? Biomagnifikasi ya. Iya, sudah diakses studi literaturnya? Sudah? Ya, sudah nemu dampak, penyebab beserta solusi yang kalian tawarkan juga boleh ya. Ya, silakan diskusikan. Kemudian kalian sajikan dalam bentuk produk flashcard atau infografis. Bagi kalian yang menyajikan produk dalam bentuk infografis, baik itu Canva atau PPT, bisa kalian share ke WhatsApp ya. Terutama kelompok 1 ya, ada produk infografis ya, Retnadi. Iya. Ya. Dampaknya, mekanismenya sampai kematian itu ya. Oh, boleh. Ini nggak dibedakan gitu ya, dampak bagi lingkungan, dampak bagi masyarakat. Masyarakat ini ya pendapatannya menurun ya kan. Ini ikan tidak bisa dipanen kan sosial, akhirnya menyebabkan pendapatannya menurun. Nah itu. Ya ada yang bahas mekanisme ini, ada juga yang ini ya dibedakan lingkungan sama ini ya. Nggak apa-apa ini kan saling melengkapi ya. Nggak apa-apa. Nanti kan buat presentasi gini. Dilem. Kenapa pestisida bisa ini? Kenapa pestisida bisa masuk ke perairan? Kan petani menyemprotin pestisida tuh, ya kan? Kan kalau turun hujan, ya kan? Apalagi pestisida yang sulit terurai kan, dia akan mengalir mengikuti aliran air hujan itu kan, masuk ke parit, ke sungai, ke lautan. Ya. Ya, anak-anak, Pak Yanwar perhatikan semua kelompok sudah berdiskusi dan menampilkan produk hasil belajarnya. Ada yang menggunakan flashcard, ada juga yang menggunakan infografis, baik itu PPT ataupun Canva. Ya, untuk kelompok 1 sudah disajikan ya. Ada produk apa saja? Flashcard dan infografis. Iya. Untuk kelompok 2, flashcard semua. Kelompok 3, flashcard semua. Kelompok 4, ya ada flashcard dan infografis. Karena tiap kelompok sudah menyajikan produknya masing-masing, setelah ini masing-masing kelompok berpindah ya dari kelompok 1 ke kelompok yang lain. Untuk perpindahannya lingkaran seperti ini ya. Berarti kelompok 1
berpindah ke kelompok 2, 2 pindah ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Nanti kalau saya minta untuk berpindah-pindah ya. Silahkan kalian bisa mendokumentasikan hasil produk dari kelompok lain, kemudian kalian bisa catat informasinya ya. Bisa kalian catat di buku catatan, bisa juga dalam bentuk dokumentasi ya. Bila mana nanti ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan dengan kelompok tersebut ketika presentasi. Paham ya? Silakan kalian cari tahu masing-masing permasalahan. Tadi ada 4 permasalahan, setidaknya kalian semuanya tahu. Mulai dari penyebab, dampak, kemudian solusi yang ditawarkan. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Silakan berpindah. Permasalahannya, dampaknya dipelajari yuk. Dipelajari. Ya, dipelajari. Pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkendali, penyebabnya apa? Karena penggunaan pupuk yang berlebihan. Lah kok bisa pupuk sampai ke perairan? Silakan hal-hal penting yang kalian peroleh di kelompok lain bisa kalian catat atau dokumentasikan ya. Silakan kalian persiapkan pertanyaan untuk bisa kalian tanyakan ketika kelompok tersebut presentasi. Ya. Sudah cukup? Sudah? Sudah cukup? Sekarang pindah. Dan yang penting nanti dijelaskan. Sudah cukup? Sudah diambil dokumentasinya? Jika sudah dirasa cukup, kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Anak-anak, bagaimana tadi setelah berkunjung ke kelompok lain, kalian dapat ilmu baru? Dapat informasi baru? Ya, dari fenomena tentang perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, sekarang saya minta kelompok mana nih yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa yang mau mencoba presentasi? Saya Rosita mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang kelompok saya tadi diskusikan, yaitu tentang pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali. Jadi awal mula permasalahan ini terjadi itu dari penggunaan pupuk yang berlebihan oleh para petani. Dari gambar ini bisa dilihat. Halo? Yang kemudian pupuk itu menjadi limbah di air. Nah, menjadi limbah di air kan itu kan pupuk ya. Pupuk itu kan fungsinya untuk ya ininya kan ada pupuk di air menjadi limbah. Kemudian tumbuhan yang ada di air itu menjadi berkembang pesat, yaitu adalah eceng gondok. Seperti ini. Nah, solusinya tuh agar akarnya itu nggak terjadi, yaitu jangan pakai pupuk yang berlebihan. Jadi kalau nggak pakai pupuk yang berlebihan kan akhirnya juga siklus tadi nggak akan terjadi toh. Saya mau tanya, kenapa dari sekian tumbuhan air, eceng gondok lah yang menjadi apa ya, tumbuhan air yang kalau dikasih pupuk itu dia yang paling pesat pertumbuhannya gitu. Kenapa tidak tumbuhan yang lain seperti apa ya, lumut mungkin atau yang lainnya? Pertanyaan yang sangat membuat saya berpikir ya. Jadi mungkin karena sudah dari sananya. Sudah dari awal diciptakannya udah kamu tuh kalau dikasih pupuk dikit aja udah nanti banyak itu. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan analisis tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Eutrofikasi itu apa? Ledakan populasi tanaman air, dalam hal ini adalah eceng gondok contohnya ya. Dan alga, tidak hanya eceng gondok ya, tapi juga alga atau ganggang yang disebabkan karena timbunan pupuk di suatu perairan. Pupuknya terbawa ke sungai atau ke danau, ya. Saya di sini mewakilkan dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang pencemaran logam berat. Ini ada penyebab dari pencemaran logam berat, yaitu endapan logam. Lanjut yaitu dampak lingkungannya.
Dampak lingkungan karena pencemaran logam berat mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Mikroorganisme di dalam tanah seperti cacing akan mati karena tercemar. Untuk alternatif solusinya yang dapat digunakan dalam pencemaran logam berat dapat menggunakan teknik bioleasing, adsorben, atau mengendapkan logam. Penyebabnya adalah endapan logam berat seperti tembaga ya. Kemudian dampaknya tanah tidak subur. Kenapa? Kenapa tanah menjadi tidak subur? Logam berat bisa menyebabkan organisme seperti cacing dan mikroorganisme seperti bakteri baik yang ada di dalam tanah ikut mati. Padahal peran mereka adalah untuk menyuburkan tanah, ya enggak? Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan tentang biomagnifikasi. Penyebabnya adalah penambangan logam dan mineral yang melepaskan berbagai logam berat dan bahan kimia berbahaya ke lingkungan. Dampaknya, ketika hewan mengakumulasi polutan di dalam tubuhnya, maka hewan tersebut dapat mengalami keracunan hingga kematian. Solusinya adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan melakukan upaya pembersihan sumber air lingkungan. Kalau eutrofikasi tadi penyebabnya dari pupuk yang berlebihan. Tapi kalau biomagnifikasi dari logam berat atau pestisida. Bisa logam berat atau bisa juga pestisida ya. Kok bisa sampai ke perairan, ceritanya gimana? Misalnya nih, petani menyemprotkan insektisida, menyemprotkan pestisida di lahan pertaniannya. Turun hujan. Akhirnya terbawalah oleh air hujan kan, menuju kemana? Ke parit, ke air sungai. Itu prosesnya. Ya enggak? Betul. Akhirnya kandungan pestisida banyak di perairan. Halo semuanya, selamat siang. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang efek rumah kaca. Dulu ketika saya masih kecil, saat pertama kali mendengar efek rumah kaca itu adalah bangunan yang dari kaca. Ternyata salah teman-teman. Nah, setelah apa yang kami diskusikan dari kelompok 1, ialah ada penyebab yaitu sains. Yang pertama adalah efek rumah kaca terjadi karena peningkatan gas-gas di rumah kaca seperti CO2, CFC, uap air, dan metana. Gas rumah kaca ini akan mengumpulkan di atmosfer, membentuk sebuah perisai. Nah, maka nanti bumi akan melepaskan sebuah panas ke udara. Namun kan tidak bisa diserap oleh atmosfer, sehingga perisai gas rumah kaca tadi akan memantulkan kembali ke bumi. Oke, selanjutnya dampak bagi lingkungan atau environment. Akibatnya apa yang terjadi tadi yang saya sebutkan, terjadi penipisan lapisan ozon. Fenomena efek rumah kaca dan penipisan ozon dapat mengakibatkan suhu di atmosfer meningkat sehingga terjadi pemanasan global. Beberapa dampak pemanasan global antara lain mencairnya es kutub, naiknya permukaan air laut. Nah, kami sudah mendiskusikan beberapa solusi, diantaranya ada 3. Yang pertama adalah teknologi kendaraan hybrid yang menggunakan bahan bakar listrik dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik. Anak-anak, tadi yang disampaikan oleh Renadi benar ya. Efek rumah kaca itu memang layaknya kita berada di sebuah bangunan yang beratapkan kaca. Apa sih CFC? Ya, CFC dari peralatan seperti AC, kulkas ya, yang mengandung gas freon itu. Nah, itu gas-gas rumah kaca mempengaruhi hangatnya suhu bumi. Karena jumlahnya banyak, makanya justru yang kita rasakan suhu permukaan bumi makin lama makin meningkat, makin panas. Ya. Ketika dipantulkan ke atmosfer, ternyata dipantulkan lagi ke bumi lagi sehingga panasnya terperangkap. Benar apa yang dikatakan oleh Retnadi tadi. Ya. Nah, ini sebagai tambahan saja dari Pak Yanuar terkait dengan pencemaran air. Pencemaran air yang
disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 4 tentang eutrofikasi dan biomagnifikasi. Nah, kalian pernah menggunakan ini enggak produk plastik biodegradable, plastik biodegradable alias plastik yang mudah terurai. Pernah kan? Kalian kalau berbelanja ke Indomaret kan kalian dapat plastik biodegradable, ya. Itu nanti plastiknya bisa terurai kan? Dengan jangka yang tidak terlalu lama, bisa terurai dengan bantuan mikroorganisme. Nah, ketika sudah terurai, ternyata tidak terurai sepenuhnya, masih menyisakan atau masih menghasilkan residu atau sisa. Nah, sisa plastik yang ukurannya kecil dan enggak kasat mata, tak kasat mata, ya, ini ternyata berbahaya buat kita tanpa kita sadari, ya. Partikel-partikel plastik itu nanti akan berada di perairan ya misalnya atau di tanah. Apa dampaknya buat kita? Dampaknya apa? Partikel mikroplastik dapat menghambat proses penyerapan nutrisi di organ pencernaan ikan sehingga dapat menyebabkan kematian. Kalau masuk ke manusia gimana? Sama saja. Ya, nanti bisa muncul penyakit kanker, penyakit degeneratif yang lain. Paham ya? Maka apa yang perlu kita lakukan dari kasus ini? Ada yang bisa melakukan refleksi? Mengganti dengan? Iya, tas berbahan dasar dari kain. Kemudian apa lagi? Iya, ada prinsip reuse, ada prinsip recycle. Reuse berarti apa? Reuse, menggunakan kembali. Contohnya apa? Iya, plastiknya bisa kita gunakan lagi, itu reuse. Kalau recycle itu daur ulang. Replace itu mengganti. Kalau mengganti contohnya apa? Beralih dari bahan bakar fosil, beralih ke listrik misalnya, atau ke panel surya. Kalau tidak ada, apa yang bisa kalian simpulkan dari kelompok 1 terkait kasus yang tadi dibahas? Silahkan, saya minta Victor. Kasus ini, Pak. Iya. Pak Syahid. Oh. Yaudah. Saya minta Victor untuk memberikan simpulan dari kasus yang dibahas tadi. Yang ini atau yang itu, Pak? Yang dibahas. Oh, yang dibahas. Efek rumah kaca bisa diatasi dengan ini, Pak. Dengan hibrid. Mengganti dengan listrik sama Hah? Mungkin bisa ditambahkan kesimpulan dari kelompok 1 ya. Agar tidak bertambah efek rumah kaca, kita sebaiknya kurang-kurangilah penggunaan gas-gas yang berbahan dasar seperti CO2, CFC dan yang sudah disebutkan tadi, dengan penggunaan yang lainnya seperti listrik, bahan bakar, biogas, dan sejenisnya. Kalau itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih. Selain itu juga perilaku kita ya, yaitu berhemat penggunaan listrik dan juga kalau kita bepergian ya kita gantilah dengan berjalan kaki ketimbang ya naik kendaraan atau kita beralih ke kendaraan umum aja ya. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 2, apa yang bisa disimpulkan dari kasus yang dibahas tadi? Silahkan. Rosita. Jadi penggunaan pupuk yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan eceng gondok menjadi tidak terkendali yang membuat prosesnya panjang, tapi ujungnya ikan-ikan mati yang kemudian merugikan nelayan dan lain-lain. Nah, itu dampak tersebut tuh kemudian solusi yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan asal masalah tersebut, yaitu eceng gondoknya itu dibikin kerajinan yang kemudian akan menghasilkan uang, malah menjadi manfaat ya. Terus kemudian dapat memasang IPAL, yaitu adalah instalasi pengolahan air limbah.
Dan kemudian menggunakan pupuk yang tidak berlebihan agar eceng gondok tidak bertumbuh secara tidak terkendali. Kelompok 4. Beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kalian sudah menyampaikan simpulan dari masing-masing kasus. Harapannya dengan kalian mengkaji mulai dari penyebab, dampak, dan solusi yang kalian tawarkan bisa memberikan manfaat buat kita bila mana kita menemukan fenomena yang sama di lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, Pak Yunar akan memberikan tes formatif yaitu kuis ya. Silakan kalian bisa akses kodenya menggunakan kuisis. Kalian kerjakan dengan hati-hati, dicermati dulu ya, dengan teliti pengerjaannya karena soalnya berbasis HOTS ya. Di sana disajikan data, tolong dicermati dengan teliti. Sekarang kita refleksikan setelah mempelajari materi ini, langkah-langkah apa saja yang perlu kalian lakukan. Yuk, mulai sekarang kita mulai berhemat dalam penggunaan listrik. Iya, jalan kaki ketika bepergian dalam jarak yang dekat. Jika jarak jauh kita menggunakan transportasi umum saja. Langkah apa lagi? Kita bisa memberikan edukasi ya ke masyarakat sekitar, terutama para petani ya, untuk bijak dalam penggunaan pupuk. Semoga solusi-solusi sederhana yang kita tawarkan tadi bisa memberikan manfaat terkait dengan fenomena perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang proyek untuk membuat produk daur ulang. Ya, untuk pertemuan berikutnya itu. Ya, untuk peserta yang terbaik saya berikan ke Retnadi, ya, Retnadi, kemudian Rosita untuk kelompok ini, Pin Garuda. Untuk kelompok 4, Raffi, dan kelompok 3 ada Gali. Tepuk tangan buat mereka. Dan peserta teraktif ya saya berikan ke Retnadi. Ya, terima kasih atas. Nah, sebelum kita akhiri saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum hari pelajaran pada siang hari ini kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.